You can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori Keynes. Perkenalkan dulu, nama saya Intan Yulana Utami dan nama anggota lain ada Cahya dan ada Dita. Nah, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang apa sih teori Keynes itu dan inti pokok pemikiran teori Keynes, pandangan teori Keynes terhadap ekonomi, dan pandangan pada pertumbuhan ekonomi masa depan. Lanjut aja, kita simak video berikut ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori Keynes. Teori Keynes adalah nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seseorang ekonomi Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari Great Depression. Pada teori Keynes, konsumsi yang dilakukan pada satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seseorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Aliran teori ini menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam peningkatan perekonomian secara umum, di mana pendapatan ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu, yaitu teori kapitalis. Teori kapitalis merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar bebas campur tangan akan mencapai keseimbangan sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sriditayo Anggraini, NPM 24. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu produksi, pendapatan, dan permintaan merupakan bagian GDP. Pergerakan aktivitas perekonomian dari tahun ke tahun ditentukan oleh 3 hal yang dalam perekonomian makro saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu produksi, pendapatan, dan permintaan. Interaksi ketiganya dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan permintaan untuk barang menyebabkan perubahan produksi. Yang kedua, perubahan produksi menyebabkan perubahan pendapatan. Yang ketiga, perubahan pendapatan menyebabkan perubahan permintaan barang. Selanjutnya, dalam analisa pendapatan nasional mempunyai 3 pendekatan model perekonomian, yaitu yang pertama, perekonomian 2 sektor, diantaranya rumah tangga dan perusahaan. Yang kedua, perekonomian 3 sektor, diantaranya rumah tangga, badan usaha, pemerintah. Yang ketiga, perekonomian 4 sektor, diantaranya rumah tangga, badan usaha, pemerintah, dan perdagangan internasional. Selanjutnya, inti pokok pemikiran Keynes. Pada hakikatnya, konsep teori Keynes dapat dipandang sebagai suatu teori tentang pendapatan dan kesempatan kerja. Inti pokok dalam sistem pemikiran dan konsep Keynes terdiri dari berbagai faktor penting, yaitu yang pertama, hasrat berkonsumsi. Yang kedua, tingkat bunga yang memiliki kaitan dengan preferensi likuiditas. Yang ketiga, efisiensi marginal dari investasi modal. Yang keempat, preferensi likuiditas. Yang kelima, tentang upah. Dan yang terakhir, tentang tabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahya Adi Sudrajat. B. Peran pemerintah dalam perekonomian Keynes. Dari berbagai kebijaksanaan yang diambil, Keynes lebih mengandalkan kebijakan fiskal karena pemerintah dapat mempengaruhi jalannya perekonomian dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Keynes menganggap campur tangan pemerintah merupakan keharusan, terutama di saat perekonomian berjalan tidak sesuai seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, pemerintah bertanggung jawab sebagai pengendali jalannya perekonomian sehingga dapat berjalan sesuai dengan keinginannya. C. Perbedaan pandangan ekonomi teori Keynes dan klasik. 1. Pandangan terhadap ekonomi. Ketika kondisi ekonomi sedang baik, masyarakat bekerja kemudian menghasilkan uang. Tetapi ketika ekonomi menurun, semua akan berubah. Bisnis mulai banyak yang tutup dan banyak karyawan yang dipecat.
Sedangkan dalam teori klasik, perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian diserahkan kepada pasar. 2. Pandangan tentang intervensi pemerintah. Keynesian atau pendukung teori Keynes mengatakan bahwa intervensi pemerintah sangat wajar dan diperlukan. Jika masyarakat tidak belanja, maka pemerintah harus turun tangan dan mengeluarkan kebijakan yang dapat merangsang belanja masyarakat. Teori klasik justru sebaliknya, menginginkan perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan pemerintah. 3. Pandangan pada pasar bebas dan harga. Keynesian percaya harga harus lebih terpaku pada satu kisaran dan pemerintah harus berusaha menjaga stabilitas harga tersebut. Mereka ingin melihat pemerintah memengaruhi masyarakat dan perusahaan untuk menjaga harga dalam kisaran yang ditentukan. Sedangkan teori ekonomi klasik berpandangan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan seorang atau pemerintah. Setiap orang bebas mengejar kepentingannya sendiri di pasar yang bebas dan terbuka untuk semua kompetisi. 4. Pandangan terhadap pengangguran dan inflasi. Keynesian menyukai keterlibatan pemerintah dan lebih peduli tentang jumlah orang yang memiliki pekerjaan daripada inflasi. Mereka melihat peran pekerja dengan kemampuan yang dimilikinya dan berkontribusi dalam masyarakat. Sebaliknya, ekonomi klasik memiliki beberapa kekhawatiran tentang pengangguran. Tetapi mereka lebih khawatir pada inflasi harga. Mereka melihat inflasi sebagai ancaman terbesar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 5. Pandangan pada pertumbuhan ekonomi masa depan. Perbedaan utama antara teori Keynes dan teori klasik adalah bagaimana memprediksi dan memperlakukan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Keynes fokus pada masalah jangka pendek. Mereka melihat masalah-masalah ini sebagai kekhawatiran mendesak yang harus dihadapi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori klasik lebih fokus pada hasil jangka panjang dengan membiarkan pasar bebas menyesuaikan diri dengan masalah jangka pendek. Mereka percaya masalah jangka pendek hanyalah goncangan sementara yang pada akhirnya akan diselesaikan oleh pasar bebas dengan sendirinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's sad.